Jadi misalnya ini JWK 8506B banyak yang ditutup tapi juga sudah terikat dengan variasi ataupun toko lain. Jadi biar nggak bingung lihatnya kita bisa copy aja. Jadi kita mau ngebenerin MSKU yang ini, kita buka dulu semuanya. Lalu kita pertama bisa perbarui dulu stok yang tersedia. Nah, kita cek dulu dia terikatnya di mana. Oke, dia terikat di misalnya di Lazada, di Tokopedia, dan di Blibli. Yang pertama kita bisa lakukan adalah kita bisa lepas ikatan dulu untuk semua. Nah, terus ini sekarang kalau misalnya kita mau hapus, dia tidak akan bisa karena stoknya masih ada nomor 11 dan 120 begitu. Jadi, nih contoh kalau kita mau hapus ini nggak bisa ya, dikasih contoh dulu. Nah, alasan gagalnya karena dia telah dikirim ke gudang pihak ketiga. Jadi meskipun status stoknya tertutup, asal dia masih ada stok tersedia dan belum nol, dia tidak akan bisa dihapus. Jadi kalau kita mau hapus, kita mesti ke WMS. Kita ke WMS. Seperti yang bisa dilihat ya, yang titik 1 ini masuk nih ke gudang WMS, tapi stoknya ini 0. 0, 0. Yang titik 1 ini 0 semua. Tapi kayak misalnya di sini nih, JWK 8501PDB ini kan stoknya ada 1. Di sini kan 0, stok gudangnya 0 nih. Tapi dia di stok transitnya ada 1. Stok transit itu artinya dia itu sudah masuk ke list inbound, cuman belum selesai di inbound. Sama halnya seperti yang ini. Dia stok gudangnya 0, tapi di stok transitnya ada 120. Di sini juga 1. Stok transit itu kebanyakan di ini, di sini. Jumlah semua stok yang menunggu inbound. Jadi kita bisa ke manajemen inbound. Barang inbound diterima. Kita cari SKU-nya. Nah, ini kan kelihatan ya dia sedang menunggu inbound 1, menunggu inbound 120, dan menunggu inbound 1. Kita mau nolin semuanya. Cara ngenolinnya gimana? Kita pertama harus inbound dulu, karena ini list inboundnya nggak bisa langsung kita hapus ya. Kita inbound dulu satu-satu, produk normal, kode lokasinya kita ganti ke default location. Jadi itu artinya kita sudah memasukkan produk tersebut ke gudang kita. Dia nggak nyangkut lagi diterima tapi belum diproses gitu ya. Tadi kan masih di stok transit. Sekarang harusnya stok transitnya sudah 0. Kita cek lagi. Nih, jadi dia stok transitnya udah 0. Yang untuk yang titik 1 ya, sudah 0 dan dia masuk ke stok gudang.
Nah, sekarang kita kan mau bikin stok gudangnya jadi 0. Jadi kita harus bisa di outbound tadi, bisa di outbound sesuai stok gudang, atau kita bisa stok opnam. Dua-duanya itu bertujuan untuk merubah stok kayak gitu. Kita buat daftar stok opnam. Stok opnam lebih gampang sih kayaknya. Soalnya nggak usah ngafalin stoknya ada berapa. Periksa berdasarkan lokasi, tidak, tambah lokasi, tadi yang di default location. Lalu kita mulai menghitung. Lalu tadi semua yang ini, yang titik 1, kita mau nolin. Langsung kita selesai stok opnam. Nah, kita pergi ke selesai, lalu kita harus membuat daftar penyesuaian inventaris. Nah, kalau tadi di sini kan kita mau bikin ini semuanya jadi 0 nih. Jadi dia secara otomatis stok kurang minus 120, minus 1, minus 1, seperti itu. Kita langsung outbound, inbound langsung. Nah, setelah itu kalau misalnya kita cek lagi di manajemen stok. Nah, ini harusnya sudah 0 semua. Kalau kita balik lagi ke sini, dia sudah 0 dan akhirnya bisa kita hapus. Kan ini sudah hilang semua ya ikatannya. Kita hapus. Lalu kita bisa masukin yang tadi, yang titik 1 ke sini. Kalau kita udah update semuanya, dia akan otomatis langsung produknya langsung terikat. Jadi maksudnya ikat otomatis 4 SKU toko itu apa? Kalau kita masukin 4 SKU di sini, semua marketplace yang namanya ini akan langsung terikat yang MSKU-nya ini BKB, titik 1 BDB, titik 1 BKB dalam semua marketplace manapun akan otomatis terikat ke MSKU ini. Seperti itu. Jadi kita nggak usah susah-susah ngambil dari si produk terikatnya. Kita nggak usah nyari satu-satu kayak gitu. Kita tinggal tulis aja di ikat otomatis ini. Udah, kalau udah begitu sudah terikat harusnya. Seperti itu.